Wasallam atas limpahan perjuangan beliau yang akhirnya kemudian menjadikan wasilah kita menjadi sebagian dari gelombang besar kaum muslimin yang beriman. Dan iman ini rangkaian dari keyakinan di dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan kemudian diamalkan dengan perbuatan. Orang yang ngaku iman, berucap sebagai orang beriman, tapi hatinya benci sama Islam, itu disebut orang munafik. Dan orang yang hatinya membenarkan dakwah Islam, tapi nggak pernah mengucapkan syahadat, itu disebut orang kafir. Orang yang kemudian hatinya membenarkan Islam, ucapannya juga ucapan orang Islam, tapi nggak sabar atas cobaan, kemudian melipir mencari sesembahan yang lain, itu disebut orang musyrik. Oleh karena itu maka ketika manusia itu berjalan di atas sirat, mereka berguguran kecuali orang yang murni dalam keimanan. Yang berguguran ada 4. Yang pertama adalah orang kafir, yaitu bukan orang Islam, nyemplung di neraka. Yang disusul dengan orang musyrik, dan disusul oleh orang munafik. Yang kemudian keempat diikuti oleh orang fajir. Orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik tenggelam di neraka kekal selamanya. Dan orang fajir adalah orang yang melakukan dosa besar di dunia, tapi mungkin lupa bertobat, sehingga ada kemungkinan diampuni waktu hisab, ada kemungkinan diampuni waktu mizan, ada kemungkinan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, atau mendapat syafaat dari keluarganya dan seterusnya, dari sahabatnya dan seterusnya, dari temannya dan seterusnya. Tapi bisa jadi nggak dapat juga, maka dia harus mempertanggungjawabkannya di neraka. Walaupun dia masuk neraka, tetap akan dikeluarkan karena masih punya iman yang tidak dicampur kesyirikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita di dunia adalah menjaga iman itu agar terus ada. Fasilahnya adalah majelis ilmu. Tadi sudah disinggung sama Mas Ketua Takmir, ketuanya masih muda gitu. Mas Ketua Takmir gitu kan. Bahwasanya majelis ilmu itu penting. Sampai Nabi SAW mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum masih mau berkumpul di masjid, di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Bahasanya kaum. Kaum itu kalau digandingin, tidaklah warga perumahan Josroyo bagian utara pinggir kali mau berkumpul di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari isinya di antara mereka, illa nazalat alaihim sakinah, pasti akan diberikan ketenangan. Nah, setelah ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dikasih hidayah. Dan setelah dikasih hidayah, wa hafathumul malaikah, akan dijaga oleh para malaikat. Kemudian dipuji nama-namanya, disebut di sisi malaikat yang ada di sekitar Allah. Wa dzakarallahu fi man indah, disebut oleh Allah kepada malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka majelis ilmu wajib kita hadiri, majelis ilmu wajib kita datangi sesuai dengan kondisi dan kesempatan yang kita punya, tapi harus diusahakan. Di situ kita mendapatkan ilmu, dan ilmu asasnya adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya dalam masalah Isra Mi'raj, manusia itu terbelah menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang taksir itu ekstrem kiri, gak percaya gitu kan. Itu orang taksir. Kemudian yang ada juga yang hulu, berlebihan, itu orang yang hulu, ekstrem kanan. Berlebihan gimana? Nabi Muhammad Isra Mi'raj seumur hidup sekali, dia ngomong, gurunya Isra Mi'raj semalam 70 kali. Itu berlebihan. Nah, orang yang benar siapa? Orang yang benar adalah orang yang di tengah. Siapa itu? Orang yang bercerita tentang kisah Isra Mi'raj berdasarkan Quran dan Sunnah. Qurannya tadi sudah dibacakan, nah tinggal Sunnahnya nanti coba saya jelaskan. Kalau dijelaskan semua, saya sudah menyiapkan itu 140 halaman gitu kan, PowerPoint gitu. Itu mungkin sekitar 2,5 jam lah gitu. Maka saya nggak akan menjelaskan semuanya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Sidratul Muntaha. Ada yang tahu? Yang tahu ngacung? Kalau ngacung dapat hadiah 100.000. Sidratul Muntaha ini kenapa Bu? Ibu-ibu nah, ini yang depannya ibu-ibu. Lumayan sama nempur. Kenapa Bu? Sidratul Muntaha. Nah, ya, nek mboten ngertos pas kalau jelaskan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapaknya, demikian. Sebelum saya jelaskan itu, Nabi SAW pernah mengabarkan tentang
beberapa saat menjelang datangnya Dajjal. Beberapa saat menjelang datangnya Dajjal. Ini perkara gaib. Jadi kan Nabi hidup, Nabi bercerita tentang masa depan, perkara gaib. Nah, karena perkara gaib saya sampaikan pakai dalil, insya Allah itu benar. Makanya Allah mengatakan pada Quran surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasulin. Allah itu maha tahu atas hal yang gaib dan tidak dikasih tahu kepada siapapun. Jadi nggak ada siapapun yang dibuka pintu gaib illa kecuali man irtada mir rasulin. Rasul itu pun yang diridhoi. Jadi nggak semua rasul. Makanya nanti dalam bab Dajjal semua rasul dikasih tahu akan muncul Dajjal, tapi yang dikasih tahu nek Dajjal itu matanya dua, satu rusak, satu sakit, satu picak, itu nggih namung Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain nggak ada yang dikasih tahu. Nah, termasuk ada fitnah yang muncul menjelang Dajjal datang. Ini saya sampaikan malam hari ini, panjenengan nanti tugasnya menjawab wis kedadian apa dereng. Jadi saya nyampaikan, ini ngutip dari kitab Sunan Abu Dawud hadis nomor 3704 dengan sanad sahih. Nanti saya tanya itu sudah ada apa belum. Nanti setelah bahas ini, nah baru saya bahas tentang Sidratul Muntaha. Artinya saya ingin menegaskan bahwasanya pembahasan yang mau saya sampaikan itu berdasarkan dalil, bukan cerita karang-karangan. Karena hari ini jenengan akan dapatkan orang yang ngarang-ngarang dan banyak jumlahnya. Jadi disebutkan pada Sunan Abu Dawud hadis nomor 3704 an Abdillah bin Umar, dari Abdillah bin Umar. Qala, beliau berkata, kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti nggih kados ngeten iki majelis ilmu napa istilahnya wis lenggah-lenggahan jagongan ngoten nggih saged. Matur nuwun sahabat. Kemudian fadzakarul fitan. Nabi menyebutkan akan muncul loh fitnah 1, 2 dan seterusnya. Banyak. Kemudian fa'aktsara fi dzikriha, dan Nabi terus menyebut fitnah ini, macam-macam fitnah yang akan datang sebelum hari kiamat. Hatta dzakara fitnatal ahlas, sampai Nabi menyebut akan datang fitnah namanya fitnatul ahlas. Nek bahasa Indonesia, fitnah itu artinya tuduhan tanpa bukti, kan ngoten toh? Nek bahasa Arab, fitnah itu adalah kejadian yang tidak mengenakkan. Apakah terkait dengan jiwa, raga, harta, atau agama? Pokoknya nggak penak dirasain. Itu fitnah. Nah, yang pertama beliau mengatakan fitnatul akhlas akan muncul. Faqala qailun, maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa ma fitnatul akhlas? Fitnah akhlas niku napa? Qala, kata Nabi SAW, hiya harobun wa harbun, yaitu satu keadaan di mana orang berlarian karena diperangi, satu keadaan di mana orang mengungsi karena diperangi, ditembaki, dibomi. Enten apa mboten sakniki? Enten. Menjawab sitok tok. Nah, sing liyane pripun niki? Nah, artinya apa yang disampaikan Nabi SAW dulu belum terjadi, sekarang sudah ada, bahkan kita menyaksikan sendiri. Makanya Nabi Muhammad SAW itu disebut juga as-shadiqul masduq. As-shadiq itu orangnya benar, orangnya sebagai person itu benar atau jujur. Al-masduq, isi omongannya itu mesti benar. Adapun kita, kadang kita itu shadiq tapi omongannya kadang nggak benar. Nah kok iso ngono, wong jujur kok ngomong ra bener piye Mas? Kadang kita itu nggak pernah niat untuk berbohong, tapi karena kita dengar gosip, dengar cerita, kita lupa untuk cross check, kita ceritakan lagi, akhirnya kita menyebar kebohongan. Itu kita. Nabi mboten. Jadi Nabi itu hanya mendengar yang benar dan menyampaikan yang benar. Makanya beliau as-shadiqul masduq. Nah, kemudian beliau menyampaikan yang kedua, summa fitnatus sarra. Kemudian akan muncul fitnah namanya as-sarra. As-sarra niku dalam hadis yang lain disebutkan ajaban li amril mukmin, menakjubkan urusan orang beriman, in asobatu sarra syakaro. Kalau dia mendapat as-sarra, bersyukur, mendapat yang nikmat, yang nyenengke, untuk berkat alhamdulillah, untuk duit alhamdulillah, tambah putu alhamdulillah, mantu alhamdulillah. Ngoten niku to. Itu nikmat, kita ucapkan alhamdulillah minimal cara bersyukur kita ya. Kalau konteke nikahke putra ya berarti undang tanggane, nek konteke mulai kurban ya berarti masak mungkin hidupke tanggane. Kita membagi nikmat itu kepada orang lain. Niku as-sarra. Wa in asabatu dharra,
Kalau dia terkena hal yang dorok, yang membahayakan, yang jelek, yang gak enak, maka sobaro itu sifat seorang mukmin. Nah, Nabi dalam hadis yang tadi barusan saya sebut, ketika datang sarok bersyukur. Tapi kok di sini dalam hadis yang saya baca ini di HP saya ini itu sarok tapi depannya ada kata fitnah. Fitnatus sarok. Jadi sesuatu yang koyone enak, koyone api, koyone duit okeh gitu kan. Niku fitnah. Niku sebuah hal yang enggak bener gitu. Contoh nggih. Duit ten amplop. Niku nek dikeke jenengan rezeki napa mboten Bu? Rezeki. Nggih pokoke sepakat sik rezeki gitu. Tapi nek jenenge amplop niku serangan fajar, niku rezeki napa mboten? Rezeki yo aduh bahaya ini. Wah, kudu ngaji muamalah ini. Nah, Nabi mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Sing nyuap karo sing nampa suap nyemplung neraka. Lah serangan fajar suap. Artinya jenengan kalau diserang ngangge fajar, serangan ngangge fajar. Serang ngangge amplop pas fajar kan ngoten maksudnya. Nah, ora Mas aku sore-sore ya pun serangan sore gitu kan. Ning bentuke kan padha amplop, isine duit. Nah, itu fitnah. Itu cobaan. Bagaimana iman jenengan? Apa yang gelem nampa nek ngono kuwi ya gelem wong duit. Nah, duit niku enggak selamanya bendanya atau zatnya. Nek zatnya halal, tapi prosesnya ini lebih. Duit bukan punya kita, punya teman kita, punya tangga kita ambil, haram jadinya. Sama, itu kalau bentuknya suap ya haram. Artinya jenengan yang kemarin nombok endang ditokke, disedekahke. Dikasihkan kepada orang yang enggak punya. Nanti nek ditanyai di akhirat repot. Nah, di sini fitnah tuh sarok, penak ning kok fitnah. Ya cara duit kok tapi kok ora bener. Cara bondo kok ora bener. Nah, apakah itu terkait bondo atau apa? Nah, ternyata Nabi menjelaskan asal muasalnya, yaitu dahonuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Niku bentuke keluk sing kemebul. Nek keluk kemebul niku berarti kan peteng, enggak jelas jalan. Jadi nek jenengan naik motor atau jalan naik mobil ada kabut yang sangat gelap, jenengan kan enggak tahu depan itu jurang atau jalan lurus. Kayane lurus bareng tigas ternyata menggo. Ya mending nek bablase mriku tesih enten omah napa-napa maling nabrak omah. Nek jurang bablas to. Nah, maka disebutkan di sini bentuknya adalah keluk asap yang pekat yang kemudian munculnya dari kakinya ahli baitku. Oh. Ahli baitku sangka sikile metu keluke itu memunculkan fitnah sarah. Nah, maksudnya piye? Nah, disampaikan lagi oleh Nabi, yazumu annahu minni wa laisa minni. Dia ngaku keturunanku ning sakjane dudu. Enten mboten tak niki. Ngoten niku. Nah, ngaku keturunanku ning sakjane dudu itu ada dua. Mungkin benar keturunannya tapi tidak sesuai dengan datuknya, atau dia bukan keturunannya ning ngaku-ngaku. Nah, nanti saya sebutkan ayatnya. Nek ngaji kan kula penak hadis enek ayate enek. Dadi mulih niku wis ayem cara nggih sare niku angler sosok ngorok-ngorok barang niku. Wa innama auliyai al-muttaqun. Mereka biasa mengatakan toh, kami turunan Nabi, si fulan ini wali gitu toh. Nah, Nabi mengatakan bahwasanya akan muncul fitnah sarok yang akan membuat mereka bergelimang dengan harta, munculnya dari kaki mereka dalam bentuk asap, bentuknya pengakuan bahwasanya dia keturunan kuning sakjane dudu, padahal wali-wali kuwi wong takwa. Asas orang takwa itu dua, tadi di depan saya sudah sampaikan. Yang pertama, iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan, tidak dicampuri dengan kemunafikan, tidak dicampuri dengan kekufuran. Kesyirikan dengan insyaallah pun mudeng, nek rong mudeng nggih mengke kita bikin kajian tentang kitab tentang tauhid. Kemudian kemunafikan insyaallah dengan paham wong Islam ning anyel karo Islam. Nah, itu contone cirine. Nah, yang kekufuran ini yang kadang kita itu nganti bingung gitu. Ya menika napa? Wong Islam masuk sapa gereja. Nah, itu loh. Nah, seperti itu bagian dari kekufuran. Bagaimana kemudian kita ngaku iman pada Allah tapi kita sobo tempat ibadah orang lain, kita ikut nyengkuyung acara agama orang lain gitu kan. Harusnya kita fokus pada urusan rumah tangga kita, agama kita, bukan agama orang lain. Nah, di sini disebutkan wa auliyai wa innama auliyai humul muttaqun. Wali-waliku itu orang bertakwa, asasnya dia beriman dengan benar, tidak dicampuri dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran, dan dalam amaliyah beribadah
dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau ibadah nggih dicek dalile enten apa mboten. Sampai saya itu ngantek ditekoki, "Mas, hukumnya salat ro gaib piye apa?" "Napa? Salat ro gaib? Salat gaib ya ane mboten enten rone ro gaib." "Napa nggih niku?" "Anu Mas, dadi ngeten. Jadi kita waktu muda, jadi kula malah diajari. Jadi kita waktu muda itu kadang itu enggak sholat Mas. Nah itu harus ditebus dengan sholat pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Wah itu namanya sholat rogoib. Nah mboten kan itu ngoten niku penjelasan. Wah neng tong niku. Ngeten mawon. Niku nek enten hadise monggo lah jenengan lampahi. Tapi nek mboten enten nggih pun lah mangleren mawon mboten usah. Dan agama itu namanya agama itu taufikiyah, cuman ngikut. Kita enggak perlu berkreasi bikin aneh-aneh gitu. Makanya dalam Islam apa yang Nabi suruh kita ikut, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Sehingga kaidahnya ada dua dalam hidup. Kaidahnya dua. Terkait dengan muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalah itu bebas, silakan. Ila madalla dalil ala tahrimiha, sampai ada ketemu larangannya jenengan berhenti. Oh, meh dadi satpam Mas, boleh. Meh dadi polisi boleh. Tapi nek satpame ning diskotik enggak boleh. Nek polisine mbekingi perjudian enggak boleh. Ngoten. Jadi pembatasnya adalah larangan. Semuanya boleh kalau muamalah, pembatasnya adalah larangan. Nulungi tanggane yang non muslim boleh. Kemudian apa kei panganan tanggane non muslim boleh. Nek ngewangi gawe panganan dalam rangka Natalan enggak boleh. Jadi pembatasnya adalah larangan, lakum dinukum waliyadin tadi. Niku kalau muamalah. Nah kalau ibadah ritual al aslu fil ibadah at-tahrim ila madalla dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah itu enggak boleh sampai ketemu perintahnya. Mas, aku dikandake karo guruku ngomongnya nek meteng kon maca surat Maryam ben anake ayu. Nek ora surat Yusuf ben anake ganteng ngoten to. Lah nek bapake model kaya kula ireng-ireng ngeten iki apa ya terus lahir anak putih to, Bu? Ya ora mungkin. Nek bapake pesek kula napa nggih lahir mancung kaya Nabi Yusuf nggih mboten. Maka kita kalau mau mengamalkan itu panjenengan cari dulu dalile. Enggak ada dalil ngoten niku. Yang ada jenengan bacakan Quran biar dia kemudian menjadi anak soleh. Ngoten niku malah pas, tapi nek maksudnya ben ganteng ben ayu mboten nenten. Semanten ugi misal enten sing ngendikan yen maca surat Al-Waqiah ben duwite akeh niku nggih mang padosi dalile. Nek enten silakan, nek mboten enten nggih stop. Karena itu sudah masuk di wilayah yang harus kita pakai dasar hukum. Nah, kembali ke sini. Ada yang ngaku ning ditolak pengakuannya oleh Nabi SAW. Lah ngomongnya enak ayatnya masing nguatke enten. Quran surat Hud ayat 45 sampai 46 disebutkan ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah di atas perahu sudah diangkat oleh banjir bandang, putranya yang paling ganteng namanya Mas Kan'an itu enggak mau naik gitu. Nabi Nuh ngomong le munggah kene moh Pak. Aku iso nglangi bakal golek bukit sing paling dhuwur tekan kono aku bakalan. Ora le, iki nek wis judule adab Allah iki wis ora iso kowe menang. Ora pokoke ora. Jadi putrane sing ganteng niku pokoke ngeyel moh kaya pake, moh melu pake. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak yang penuh rasa sayang ini karena ngomong karo anak Isra digugu, akhirnya minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta dispensasi, minta diampuni putranya agar tetap mendapatkan ampunan. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh memohon kepada Robnya sambil mengucapkan ya Robku ya Tuhanku, sesungguhnya anakku itu keluargaku. Memang tenang, darah daging Nabi Nuh. Kemudian beliau juga mengatakan dan mengakui sesungguhnya janjimu itu benar. Banjir bandang ini genah terjadi benar ya Allah. Anak kula genah wegah munggah, genah matek. Kula nyuwun tulung niku anak kula. Atau jenengan napa putrane daftar, Bu aku daftar ning dinas iki lho. Oh aku kenal wong jero. Terus di WA wong jero nih. Aku nitip anakku ya nomor ujiannya semene. Lah sing dititipi bingung. Akhirnya lapor, "Ngapunten lho Bu, putra jenengan niku nomor kari dhewe." "Lho ora apa-apa wong kuwi anakku. Pokoke aku nitip." Akhirnya sing dititipi tambah bingung meneh. Gandeng didesak terus, "Nggih pun jenengan mantun pinten." Sampai enten
bapak-bapak aja nglebokke anake dadi polisi nganti ngedol sawah nek 900 juta, astagfirullah. Ngono iku dodolan malah ra karu-karuan untunge kathah nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh walaupun anaknya menyimpang tetap pengen supaya diampuni. Tapi apakah Allah meridhoi? Allah menjawab dengan jawaban yang merupakan kalimat Nabi SAW dalam hadis tadi. Ya apa? Qala ya Nuhu innahu laisa min ahli. Nuh, anakmu ra manut kowe, beda karo kowe, kuwi dudu anakmu meneh, dudu keluargamu. Jadi perbedaan keyakinan bapak dan anak menyebabkan terpisahnya nasab, terputusnya nasab. Makanya nanti dalam bab warisan, ngapunten panjenengan yang muslim hari ini muslim kok diladah naudzubillah nggih ada putra jenengan naudzubillah mudah-mudahan tidak ada yang melipir ganti kulit, ganti casing, ganti agama, maka Nabi mengatakan la yuwarisul mukmin kafir wala kafir mukmin. Tidak ada hukum waris mewarisi pada orang Islam kepada orang yang tidak Islam. Makanya nanti nek ngapunten jenengan dah sepuh tumbuhan warisan mboten saged ya, mati dulu nggih, meninggal dulu. Jenengan pun nulis itu loh, aja nulis engko bagiane ngene. Kok enten satu sing rada bedal iki mboten agamane sama ngene enggak usah dikei. Karena Nabi yang mengatakan. Nah, kembali ke sini. Allah menjawab, "Nuh, kuwi dudu anakmu." Padahal darah dagingnya. Innahu amalun ghairu sholih. Kelakuane, pilihane, jalan yang dia pilih bukan pilihan yang sholih, bukan pilihan yang benar. Dia milih beda dengan kamu, maka dia bukan keturunanmu. Makanya Nabi tadi mengatakan bahwasanya yasumu annahu minni wa laisa minni. Bahwasanya fitnah saro itu muncul dari ahli bait. Bahasa ahli bait itu sudah disebutkan sebagai keluarga, sebagaimana Nabi Nuh mengatakan itu anak saya gitu kan. Tapi bahasa berikutnya yasumu annahu minni wa laisa minni. Dia ngaku-ngaku keturunanku ning bukan. Bukan di sini mungkin dua, mungkin dia memang nasabnya nyambung ke Nabi tapi nggak sesuai dengan Nabi, atau yang kedua dia nasabnya nggak nyambung dengan Nabi tapi dia ngaku-ngaku keturunan. Dua-duanya salah. Nah, fitnah sarok maksudnya apa? Mereka kemudian mencari keuntungan dengan pengakuan itu. Makanya jenengan akan dapati mereka piye carane nekake orang sebanyak-banyaknya, mujo-mujo keturunan leluhurnya, bahkan datang ke kuburannya. Lemah yang nggak ada kuburan dipugar gitu kan, nanti sebelah kuburan dikei kotak infak mboten segede sing ten masjid niki wau, gedene kok terbelo gitu kan. Nah, akhirnya orang yang datang ngleboni mengke pas bongkaran niku dudane nganggo karung. Nah, minimal 5 karung ngantek 8 karung. Mengke ngitungnya mboten sitok-sitok ngoten. Dadi enten ibu-ibu nu dijejer itu antara 20 sampai 40 orang duitine tengah dihitung satu-satu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bapaknya juga demikian. Majelis ilmu harus di atas ilmu. Harus ada ayat hadis, apalagi menjelaskan barang gaib. Makanya saya sampai gede-gede ketika mereka mengatakan bahwasanya Imam Al-Faqihil Muhaddam Isra menghadap Allah Mi'raj, bertemu dengan Allah sehari sampai 70 kali. Ulang nganti gede-gede. Kok wani ngomong ngono? Padahal Nabi mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Wani ngomong ora bener, nyomot jenengku, hati-hati nyemplung neraka. Nah, apalagi yang dicomot namanya Allah, tambah dahsyat lagi nanti adabnya. Kemudian sampai dikatakan lagi, mereka mengatakan lagi bahwasanya nggih, imam kami, ulama kami si fulan bin fulan suruh masuk surga enggak mau. Coba suruh masuk surga enggak mau. Dia kemudian mencari temannya dan kemudian didapati temannya di neraka. Dan neraka diancam nek ra mbok tokke genimu tak pateni. Jadi bahasa-bahasa yang sudah enggak masuk akal. Nah, maka itu diceritakan tanpa dalil, tanpa hadis, tanpa ayat. Nah, jenengan enggak usah dengarkan yang model-model begitu. Nah, kemudian fitnah berikutnya kata Nabi SAW, berarti fitnah akhlas sampun kedadosan, fitnah sarok sampun kedadosan. Nah, kemudian Nabi mengatakan dalam fitnah sarok itu dicirikan pas fitnah sarok itu terjadi. Fitnah sarok itu tadi kan sudah ada toh, hari ini jenengan lihat sendiri. Nah, cirinya termasuk ciri yang membersamai fitnah sarok itu apa? Sumayastolihun nas ala rojulin kau warikin ala dilain. Maka manusia pada waktu itu terjadi fitnah sarok itu akan ada sekumpulan manusia atau sekumpulan bangsa yang dipimpin oleh orang yang tulang panggulnya ada di atas tulang rusuknya. Bahasanya orang yang cacat. Jadi suatu negeri yang dipimpin oleh orang yang tidak normal. Enten mboten? Enten mboten? Alah, tok lali. Enten mboten? Enten. Ten negara pundi niku? Konoha.
Ning kono ha. Ning kene wae aduh-aduh. Itu tenan, tapi apakah itu kita mencela beliau? Enggak, itu pemimpin kita, itu presiden kita. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib buat kamu mendengar dan taat pada penguasa. Wa inna amara alaikum abdun habasyun. Walaupun yang mimpin kamu budak habsi yang hitam. Budak habsi hitam itu secara fikih nggak boleh jadi penguasa. Tapi kok dia pinter bermanuver politik terus jadi, ya sudah itu pemimpin kita. Makanya alhamdulillah presiden jenengan buatan budak habsi yang hitam, tapi mantan jenderal ya lumayan gitu kan. Masih lebih baik. Jenengan syukuri, jenengan doakan. Dengan jenengan doakan beliau akan bekerja dengan baik, akan membaikkan masyarakat yang ada. Contoh niki kalau kayak contoh. Kula niku ngapunten nggih, mboten pamer. Kula mung dudoi. Jadi kula niku jadwal pengajian niku sebulan niku minimal niku 80 kali. Nek bulan niki niku 92 atau 91. Jadi nek jenengan minta jadwal saya habis maghrib niku insyaallah enggak ada. Habis subuh enggak ada. Habis isya juga udah enggak ada. Kok niki ada gitu. Niki wajane niku enten jadwal ten masjid tertentu. Karena jos royo wis langsung. Jadi kula mau setengah jam terus kula bablas. Kula mikire mulainya biasanya rodok molor, ternyata malah kula pun dinteni. Jadi kula mau isaan tendalan, saat tendalan terus mriki ya rodok santai mboten ngebut mboten napa gitu. Ternyata dinteni. Ngapunten ya rodok telat. Nah, kembali ke situ. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dipimpin negeri itu ketika fitnah sara itu muncul oleh orang yang cacat. Dan kita sudah mengalami dan sudah terjadi dan sudah lewat gitu loh. Oke, artinya itu terjadi. Apa yang diucapkan Nabi dulu nggak pernah ada pemimpin seperti itu. Zaman dulu itu pemimpin itu gagah, bahkan panglima perang. Sinten benar aji nyebut sinten? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali. Niku pemimpin perang kabeh. Mboten enten sing nek perang mangkat dhewe aku tak ndelik, mboten enten. Mangkat dhewe. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga lebih dahsyat lagi, beliau selalu berusaha untuk ikut dalam medan perang. Dan khalifah-khalifah setelahnya juga sama, raja-raja setelahnya juga sama. Nah, niku ciri ketika fitnah sara niku terjadi dan sampun terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, fitnah duhaima, yaitu fitnah di mana disebut dengan fitnah duhaima. Apa itu? Kata Nabi SAW, la tada'u ahadan min hadil ummah illa latomat hulat matan. Fitnah duhaima ini ketika muncul, umat ini nggak ada yang selamat, mesti kena kesenggol, mesti kesenggol. Raketan kesenggol niku enten sing gleblak, enten sing geblak, enten sing tiba, enten sing matek. Beda-beda kan responnya. Pokoknya enten sing kesenggol. Itu mirip kayak riba. Kata Nabi akan datang satu zaman di mana kalian tuh nggak pengen berbuat riba, ning tetap kena bleduke gitu. Mas, jenengan kan udah diterima di sini. Oh nggih. Tolong dibikinkan rekening bank konven ini. Yang bank syariah apa enggak ada. Nek kowe ngarep bank syariah marah rata gaji sisan. Nah, kan ngoten niku to. Nah, itu ada hari ini atau sudah terjadi. Nah, di sini kemudian disebutkan oleh sahabat bertanya, ya Rasul ketika fitnah duhaima, jadi sebelum menjelaskan fitnah duhaima itu apa, beliau baru ditanya, kalau itu sudah selesai, in qadot, umpama niku fitnah duhaima sudah selesai, apakah sudah selesai semuanya? Kata Nabi, udah, tamadat, bahkan makin parah dan makin meluas. Lah fitnah duhaima niku napa? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron. Fitnah di mana orang itu bingung menghadapi kondisi yang ada, apakah terkait dengan keimanan, apakah terkait dengan kehidupan, sampai dia itu enggak tahan untuk jadi orang beriman, harus bersabar. Akhirnya jenengan dapati dia pas malam hari ketemu masih muslim, pagine ganti casing, pagine masih muslim, sorenya ganti kulit, melungsungi. Makanya pentingnya majelis ilmu agar itu enggak terjadi. Dan kemudian Nabi menyebutkan lagi ciri berikutnya, hatta yasirun nasu ila kustotoin, sampai manusia itu terbelah dua. Kustotun imanin lani fakofihi. Sebagiannya adalah orang yang iman benar tanpa ada kemunafikan. Kemudian wa kustotin nifakin la imana fi. Setengahnya orang yang beriman tapi imannya enggak ada ning isine kemunafikan. Jadi ngakune iman tapi kemunafikan. Sampai saya dalam satu kajian di Ndagen. Jadi Ndagen itu unik, punya kajian itu sebulan sekali ngumpul ke semua jamaah masjid. Lah singkat cerita kajian lah itu poro-poro piai sak Ndagen yang datang tentunya, yang enggak datang enggak hadir. Itu ada yang nanya, Mas, bukankah mengucapkan selamat Natal itu ada dalam Al-Quran? Kula langsung kaget. Enten Mas dalile, pripun dalile? Kula teko. Iku lho Mas.
Ketok enek ayat sing ngene iki. Salamun alayya yauma wulid. Oh niku. Jadi dikatakan dalam Quran salamun alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam keselamatan buat aku, kata Isa Al-Masih dalam Quran, pada hari di mana aku dilahirkan, dimatikan dan dibangkitkan dalam kondisi hidup. Oh niku maksud jenengan. Nah kuwi iku bukannya dalil tinggal ngucapke selamat Natal mboten. Tidak ada sahabat yang menafsirkan itu dengan ucapan itu. Satu. Kemudian tidak ada ulama yang menafsirkan seperti itu. Tapi ngapunten, ulama di Indonesia niku kula etung enten 7 sing ngomong ento. Niku sing kula keetung kula, mungkin ada lain yang enggak keetung. Padahal enggak pernah ada para ulama dulu yang mengucapkan itu. Nah, ngoten niku terus sing jenenge Abu Janda gawe napa istilahnya gawe sayembara 2000 sekian. Saya katakan di medsos sing iso goleke dalil larangan yang ngucapke selamat Natal tak 50 juta. Sekian tahun kemudian tak tantang meneh tak unggahke dadi 150 juta. Jek rong enek sing jawab, sakniki tak unggahke dadi 300 juta. Gak enek sing jawab karena memang gak enek larangan ngucapke selamat Natal. Oh. Koyone kan bener nih. Koyone bener kalau bahasa Imam Ali qaulun haq urida bil badil. Omongan sing koyo bener ning sakjane karepe luput. Sani kula tanya jenengan, sing iso jawab tak kei duit ora 100 juta. 100.000 wae. 100 juta bangkrut kula. Anak kula 6 ya, Pak. Nah, kenapa enggak ada dalil larangan selamat Natal? Monggo, silakan yang bisa ngacung 100.000 ngenek kirang nyuwun garwane. Ayo Mas, Pak. Halo, alah ngantuk kabeh. Kula niku subuh pun ten Jedak, terus dhuwur kula ceramah ten Yogya, terus magrib kula ten Baki, terus mriki. Nah, jadi jane paling kesel kula ya nih. Ayo, napa Pak, Bu? Ini nembe sak jam lho Bu, padahal 2 jam setengah niku rencanane. Prei wae. Napa? Mboten saged. Karena memang enggak pernah ada sahabat yang melakukan. Niku jawabane. Makanya enggak pernah ada larangan dari Nabi SAW. Dulu Umar bin Khattab pernah nenteng Taurat, nenteng ini. Kemudian Nabi mengatakan, "Oh, apa mbok cekel kuwi? Apa jek kurang yakin kowe karo aku?" gitu kan. Mboten ya Rasul, kula mau ngajeng sinau ini. Ora usah, wis sinau iki wae. Muncul larangan karena ada yang nyekel, ada yang nenteng. Habis itu ada yang nenteng, mboten. Kenapa muncul larangan? Seorang laki-laki nggak boleh pakai emas, apakah cincin, gelang, kalung, terus napa gigi emas. Laki-laki ini mboten asal Pak ngangge emas. Bolehnya ngangge perak silakan. Nggak boleh juga pakai sutra. Kenapa? Karena pada waktu itu ada sahabat yang pakai cincin emas. Kemudian dilarang oleh Nabi SAW, copoten. Nek orang kok dadi genin rokok, dicopot langsung dibuang. Diambil sama Nabi, iki iso mbok manfaatke. Mboten, yang sudah jenengan kengken, yang sudah jenengan larang enggak akan pernah lagi saya pakai. Oh ya wis sudah koke wae. Nah, maka enggak pernah ada yang mengucapkan, makanya enggak pernah ada larangannya. Jangan nanya larangan kalau memang enggak pernah ada yang mengucapkan. Makanya tadi di depan saya bilang yang namanya iman itu at-tasdiqun biqaul, keyakinan dalam hati. Kemudian diiringi dengan qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan dilakukan dengan perbuatan. Makanya yang namanya Abu Thalib dia yakin benar kalau yang namanya anak keponakannya ini orang benar, orang jujur, nggak pernah dusta. Tapi begitu anak keponakannya nyamperin beliau dalam kondisi sakaratul maut, beliau mengatakan, ya ami kulla ilaha illallah uhajun bihi indallah, wahai pamanku, omku, nyuwun tulung mengucapkan la ilaha illallah sebagai argumen nanti kalau saya menghadap Allah, saya akan mengatakan kalau jenengan sudah muslim. Pamannya nggak mau. Dan karena pamannya nggak mau, walaupun hatinya membenarkan nek ponakannya ini nggak pernah dusta, Muhammad SAW ini nggak pernah dusta. Makanya orang Quraisy niku kalau ditanya tentang akhlak Muhammad SAW niku pasti yang terbaik. Tapi kalau sudah ngomongkan tentang agamanya Muhammad SAW untuk menyembah hanya Allah bukan yang lain, wes mereka geger. Wah, ini ora cetha ini macam-macam tuduhan, orang gila lah, penyihir, penyair dan seterusnya. Nah, maka pamannya meninggal di atas kekafiran. Nabi SAW memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan, dan Allah meringankan adabnya dengan diberikan adab yang paling ringan di neraka, kakinya dijilat diitik-itik yang genin rokok, otaknya melepuh. Itu adab orang kafir yang paling ringan gitu loh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami bahwasanya fitnah
Yang namanya fitnah duhaimah itu fitnah yang akan menyebabkan orang Islam itu sampai bingung. Lho iki sing tak eloni kok malah ngucapke. Apa ya aku kudu ngucapke? Padahal aku pengajian ning omah kuwi ning Masjid Istiqomah ngomongnya ra etuk. Lah sing bener sing dibingung gitu. Makanya ketika pengawasannya isinya adalah Quran hadis enak, nggak bakalan kemana-mana, jenengan nggak akan terombang-ambing. Dan ketika jenengan sudah nyaman dengan pengawasan yang disampaikan ilmu Quran hadis dan seterusnya, jenengan di situ aja. Gak usah kemudian melipir ke tempat-tempat yang aneh-aneh sehingga jenengan akhirnya bingung dewe, mumet dewe. Saya punya teman non muslim, saya ajak masuk Islam, jawaban dia gini, kowe ngajak aku masuk Islam mas? Oh lah piye to? Tonggoku lho mas, luar masuk pesantren kono kene, saiki edan lho. Jadi penjelasan saya tentang Islam ini ra kanggo gara-gara dhek ndelok tanggane keluar masuk pesantren malah edan gitu loh. Karena kalau kita ngomongkan warnanya emang berwarna-warni. Di antara warna-warni itu ada warna yang menyehatkan kayak minum teh, ada warna yang enggak sehat kayak napa obat-obat gula niku. Maka apakah semua warna menjadi jelek? Mboten. Mana yang bisa kita pilih yang baik ya kita pilih. Coba kita ngungguh warnanya abang kan sehat. Tapi nek cat abang jenengan nunjuk pripun iki. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki dereng masuk di Isra Mi'raj. Dugi jam pinten, Mas? Lanjut mawon ana jam 12. Siap lho kula, tenan lho kula. Ning jenengan mengke semaput. Aduh ya Allah. Jadi niki kombinasi materi dari dua masjid. Yen, tenan lho ya. Kula kok ora tegel ya. Dalam Isra Mi'raj, ceritanya panjang sebenarnya. Saya ngumpulkan ini 140 halaman PowerPoint. Jadi niki kudune nggih pengawasan 3-4 jam daurah ngoten niku. Nah, tapi saya potong di paling belakang. Paling belakang niku saya kasih judul hal-hal yang dilihat Nabi SAW di langit ketujuh. Jadi boten langit 1 2 3 4 5 6 ketujuh. Nah, jadi langsung ketujuh. Mak betul. Nah, nek ket awal niki berarti wis teko halaman piro niki Ren? Kok incengnya dulu. Ini Pak. Niki pun ujug-ujug halaman 104 Pak. Jadi Mas tinggal 44 halaman. Slide PowerPoint. Jadi kula senenge nggih materi niku kayak PowerPoint. Di kanton sret. Nah, Nabi Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Jadi yang namanya malaikat itu enten bentuk asli nih, tapi malaikat Jibril itu kadang datang ke bumi niku dalam bentuk rupa manusia yang paling ganteng pada saat itu, namanya Dihya al-Kalbi. Itu yang ditiru oleh Jibril. Nah, di sana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad hadis nomor 3670. Nah, bahwasanya langsung matanya aja. Inna Muhammadan lam yaro Jibril fi suratihi illa marotain. Dikatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak melihat bentuk Jibril kecuali dalam 2 kesempatan. Amma marratan fa innahu sa'alahu an yuriyahu nafsahu fi suratih. Yang pertama, beliau melihat Jibril untuk meminta Jibril untuk menampakkan bentuk aslinya, fa arahu suratahu fasaddal ufuq. Jadi pernah satu ketika Nabi mengatakan ke Jibril, nek kowe malaikat kae bentukmu asline piye? Jedul lah Jibril. Dan Jibril menampakkan dirinya sehingga di sini disebutkan fasad dan ufuk, memenuhi ufuk, saking gede nih. Jadi ketika ketemu dalam bentuk yang mungkin ukurannya sama, menungso ketemu menungso, Nabi bentuk aslimu piye nek ke malaikat. Karena ada kan orang ngaku-ngaku toh saat ini, inna makoli ya, bisa ngomong karo iki kabeh sing dijak ngomong jawabannya mau makoli gitu toh. Katanya bisa ngomong karo malaikat, bisa ngomong karo jin, karo macam-macam gitu kan. Nah, maka Nabi Muhammad ini orang cerdas, walaupun nggak bisa baca tulis karena memang pada waktu itu tidak belajar baca tulis, beliau langsung ngetes Jibril bentukmu piye. Nah, begitu nampak Jibril ini disifati penampakannya itu langsung menutupi pandangan Nabi Muhammad SAW pada semua sisi ufuk. Ufuk niku nggih etan kulon, cara adep-adepane lor kidul, Jibril jedul dalam bentuk yang gede sehingga begitu napa etan kulon niku ketutup, nggak kelihatan. Minggu wetan nggak kelihatan, kulon nggak kelihatan, atau minggu lor kidul nggak kelihatan, semua sisi mata angin nggak kelihatan, saking gede nih. Iki kados jenengan nek adep-adepan karo wong lemu ning ngarep ngene iki lho. Nah, ndelok dhewetan ra ketok gitu kan. Nah, niki mboten soal lemu nih, tapi bener-bener gede gitu kan.
Kemudian wa ammal ukhra, dan adapun yang kedua kata Ibnu Mas'ud, fa innahu sa'ida ma'ahu khina sa'ida bih, yaitu ketika Jibril naik bersama Nabi SAW saat Isra Mi'raj. Nah, kemudian dalilnya yaitu Quran disebutkan wa huwa bil ufuqil a'la tsumma dana fatadalla. Allah berfirman, dan dia Jibril ketika di ufuk yang tinggi lalu dia mendekat dan makin mendekat. Fa kana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha, di mana jarak ujung kedua busur panah itu makin dekat dan lebih dekat lagi, lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan. Dan Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan falamma ahassa Jibril rabbahu ada fi suratihi wa sajada, dan ketika Jibril ini bersama dengan Nabi Muhammad naik ke Isra Mi'raj kemudian mendekati arsy Allah, Jibril kemudian menampakkan dirinya dalam bentuk aslinya. Jadi pas namanya Nabi ini bentuknya kayak manusia, begitu mendekati arsy Allah Jibril kembali dalam bentuknya yang besar sekali. Nah, bentuknya seperti apa? Dikatakan dalam riwayat ini bahwasanya pada Musnad Imam Ahmad hadis nomor 3668 bahwasanya qala sa'altu Asiman anil ajnihatihi, qala Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu Jibril ala sidratil muntaha. Nah, ini kita mulai ada kata sidratul muntaha. Aku melihat Jibril berada di sidratul muntaha walahu sittu mi'ati janahin, dia punya 600 sayap. Jadi jenengan nek ningali ayam, burung niku sayape namung kalih, Jibril niku 600. Dimekroki kabeh sampai ketutup pandangan. Nah, dia menampakkan diri yang kedua di Sidratul Muntaha. Mungkin Sidratul Muntaha itu apa? Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak juga demikian. Kemudian Nabi ketika naik ke langit Isra Mi'raj diperlihatkan yang namanya Telaga Al-Kautsar. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 4582 disebutkan bahwasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala beliau berkata, lama urija bin Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengalami Isra Mi'raj ke langit, ila sama, ke langit, beliau bersabda, ataitu ala nahrin ha fatahu kibabul lu'lu' mujawwafan, aku mendatangi telaga. Pada kedua tepinya terdapat kubah. Jadi di pinggiran telaga niku enten kubah-kubah gede yang berongga. Jadi bunderan gede kubah ngoten niku ning jerone bolong gitu. Nah, itu dikatakan terbuat dari mutiara. Fakultu, maka aku pun bertanya, "Ma hadza ya Jibril?" Karena yang nemeni Jibril to. Kuwi apa wahai Jibril? Qala hadza al-Kautsar. Iki telaga al-Kautsar. Nah, telaga al-Kautsar ini yang kemudian panjenengan hafal suratnya, harus hafal ngoten dek. Inna a'tainakal kautsar. Jadi Al-Kautsar itu telaganya Nabi SAW yang ada di depan Sirat. Jadi sebelum jenengan naik ke Sirat itu nanti setelah dari kubur niki dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, kemudian dihisab dulu. Dihisab niku dihitung amale sak pirang-pirang. Bar niku wah amale ketok akeh, terus ditimbang untuk memverifikasi. Ternyata sing amale ketok akeh, ternyata timbangannya enteng. Beleknya ada yang amale sithik ning ternyata abot gitu. Contohnya napa? Contohnya wong didit 5.000 infak 2.000. Niku pahalane luwih gedhe tinimbang wong didit 1 yuta infak 2.000. Nah, jadi ketoke akeh ning pahalane cilik gitu kan. Nah, makanya hati-hati ya. Nah nek 10.000, nah 10.000 per 1 juta itu nggih tetep luwih sithik tinimbang 2.000 per 5.000. Nah, makanya jenengan yang ditera nek mung 5.000 nggih istiqomah aja 2.000. Ning nang kene nek dite akeh nggih dinggahke gitu kan. Nah, maka kita masuk di telaga tadi, berkumpul di situ bersama dengan kaum muslimin yang lain. Setiap nabi punya telaganya masing-masing. Nah, ada nabi yang pas didatangi itu umatnya cuma 2, ada yang 1, bahkan ada yang enggak ada umatnya. Dan Nabi Muhammad itu yang umatnya paling banyak. Makanya Nabi mengatakan nikahilah wanita yang punya sifat al-wadud wal walud, yang penuh rasa kasih sayang dan kalau bisa punya anak yang banyak. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan bergembira karena jumlah umat yang sangat banyak. Nah, nanti umat yang terbanyak yang kedua adalah umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Bani Israel yang bertauhid, bukan Bani Israel yang aneh-aneh niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, lalu di Sahih Bukhari nomor 3094 beliau sebutkan di sini sumantolaqo hatta anta bisidratil muntaha,
Lalu aku bersama Jibril, dia membawa aku hingga ke Sidratul Muntaha. Faghosiyaha alwanun la adri mahya. Sidratul Muntaha itu warnanya warna-warni dan aku nggak tahu warnanya apa aja, saking banyaknya gitu. Nah, Sidratul Muntaha apa nanti saya jelaskan. Summa udkhiltu al jannah. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha janabidul lu'lu, di dalamnya ada kubah-kubah mutiara. Wa idza turabuha almis, dan tanahnya itu dari minyak kasturi. Nah, ternyata makna kata Sidratul Muntaha dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam Ta'liqat Sahih Muslim. Disebutkan sumiyat Sidratul Muntaha li'anna ilmal malaikah yantahi ilaiha. Disebut Sidratul Muntaha. Sidroh niku, sidr niku tanduran niku lho. Daun bidara niku lho. Nah niku. Muntaha niku maksudnya entek-entekane. Ning jenengan jangan membayangkan Sidratul Muntahanya kayak yang jenengan punya di rumah, misalnya tur kebak rini kok toh. Dan mereka mboten enten rine makane iso dipenek. Tur gede, makane nek dipenek mboten semplok. Nek sing jenengan gadah mungkin nek dipenek ambruk ya nih gitu. Rata-rata kan alit-alit ini. Nah, niku godhongnya warna-warni. Disebutkan oleh Ibnu Abbas disebut Sidratul Muntaha karena ilmu malaikat berakhir di sana. Jadi yang dari bawah naik itu mandeke ten niku. Nah, kemudian walam yajuzha ahadun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang melewati Sidratul Muntaha kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan lagi bahwasanya dinamakan Sidratul Muntaha oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya sumiyat bidzalika likauniha yantahi ilaiha ma yahbitu min fauqiha. Jadi yang dari bawah berhentinya di situ, yang dari atas berhentinya di situ. Jadi ketika Allah berfirman berhenti di situ diambil oleh Jibril melewati para malaikat sampai ke bumi. Ketika kemudian dari bawah nanti dalam bab nyawa kalau dicabut ruh orang soleh itu dibawa naik, maka nanti berhentinya di situ. Begitu sampai di situ, maka kemudian Allah perintahkan kembalikan dia ke tempatnya, ke kuburannya, luaskanlah kuburannya, berikan pakaian dari surga, berikan minyak wangi dari surga, dan seterusnya. Itu nanti babnya bab masalah ruh orang yang sudah mati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku Sidratul Muntaha. Jadi tempat di mana berakhirnya yang dari bawah termasuk pahala. Senin Kamis pahala jenengan dinaikkan toh. Nah, itu berhentinya di situ, dan kemudian yang dari atas juga berhentinya di situ. Nah, Sidratul Muntaha itu ada di langit yang keenam. Di langit yang keenam oyotnya, dasarnya, puncaknya ada di nyenggol di langit yang ketujuh. Di atas langit ketujuh ada arsy Allah Subhanahu wa taala, di atas itu Allah bersemayam di sana. Terus jangan dicandai bersemayam piye Mas, jumenenge pripun Gusti Allah. Kata Imam Malik, al istiwa'u maklumun. Istiwa atau bersemayam itu sudah jelas. Kemudian wa kaifiyatu majhulun, gimana-gimananya enggak ada yang tahu. Wa su'alun anhu bid'ah, dan mempertanyakan sebuah kekeliruan. Makanya kita yang ditanya tentang amal kita enggak usah kita bertanya tentang bagaimana roh kita. Nek tenan jenengan kangen kali Gusti Allah, sebagaimana yang dijelaskan sama Mas Ketua Takmir tadi, disitulah firman Allah atau perintah Allah tentang sholat 50 kali diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau turun cerita sama Nabi Musa kemudian ini singkat cerita nggih, pun jam 09.00 kewahan jenengan. Nah, pun enten sing liar-liar soalnya. Nah, kemudian Nabi Musa mengatakan kokean umatku mbiyen ora sanggup njaluk pengurangan, naik lagi turun naik turun sampai akhirnya tinggal 5. Nah, dengan 5 itu ketika panjenengan lampahi dengan baik, diiringi dengan puasa Ramadan, diiringi dengan zakat, diiringi dengan haji kalau mampu, maka ketika jenengan istiqomah di atas itu, insya Allah dengan berakidah yang baik tentunya, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kemunafikan, tinggalkan kekufuran, panjenengan akan melenggang dengan mudah di atas sirat, lalu berhadapan dengan pintu surga yang ada 8, jenengan suruh milih dewi. Begitu kemudian jenengan sudah milih dewi, jumeneng ten mriko kalih pasangane. Nah, pasangane sapa Mas? Apa yang jenengan dapatkan di dunia, pasangan jenengan di dunia itu yang nanti akan jadi pasangan jenengan ten mriko, dengan catatan dua-duanya masuk surga. Tapi kalau misal ngapunten ibu-ibu yang dulu sudah punya garwa terus ditinggal mati, meninggal, terus nikah lagi, maka yang dipertemukan itu pasangan yang terakhir. Nah, ketika jenengan sudah dipertemukan di sana, jenengan pun ayem dan mriko, sudah dicukupi apa yang jenengan minta, semua yang jenengan minta dikasih tanpa terkecuali.
Sampai ada ibu-ibu yang ngapunten ten donya ora tau duwe anak, ten mriku njaluk meteng niku dikei hamil. Tapi hamilnya tidak selama di dunia, ya cuman sebentar ndang lahiran terus yo ndang gede ben ngrasake rasane wong meteng gitu kan. Nah, itu semua dikasih ketika sudah semua, maka semua penghuni surga dikumpulkan di satu tempat yang luas. Lalu Allah Jalla Jalaluh, Allah Azza wa Jalla, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri di balik tabir yang sangat besar, tabir disingkap. Allah terlihat di sana, panjenengan semua melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika panjenengan benar-benar rindu dan kangen dengan Allah Subhanahu wa taala dan pengen ketemu, monggo jenengan istiqomah datang masjid, sholat 5 waktu, zikir, wirid, beribadah sesuai kemampuan, sesuai dengan kondisional kemampuan yang ada. Nah, apalagi kalau ibu-ibu ini kan tambahan nih, sama manut dan menjaga rumah tangga dengan baik. Kata Nabi, idza sholat khamsaha, nek kalian wahai ibu-ibu sholat 5 waktu, wa shomat sahruha, dan puasa bulan Ramadan, wa ta'at zaujaha, dan manut sama suaminya, wa hafidhat farjaha, dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangga. Maka kata Nabi SAW, kilalaha, akan dikatakan kepada para wanita yang punya sifat 4 ini, udkhulil jannata bi'ai abwabin bi'ai babin siti, mlebu surga lawange enek 8 pilihan dewi. Wah, enak banget dadi wong wadon. Adapun bapak-bapak mboten teseken kerja, teseken jihad, nek ada ilmu kan dakwah, pokoknya selama tulang punggungnya masih ada dia harus menjadi tulang punggung, enggak boleh laki-laki niku tulang tulung. Nah, nek pun bengkong pun ceklek pun retak lah mungkin lain cerita. Tapi kalau masih jejeg tulang punggungnya harus terus. Kok bilih mengaten rumiyin kang saged kula aturaken dereng rampung jane. Saestu niki nek ditutuke iso suwe niki. Kita tutup dengan doa ngoten Mas Takmir. Nggih. Kita tutup dengan doa Ibu, panjenengan aminkan. Mudah-mudahan di malam yang jenengan ngantuk-ngantuk niki Allah mengabulkan doa-doa kita yang kita panjatkan ke langit, dan Allah mendengarkan serta mengabulkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati waj'alna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa asdiqana wa ikhwanana wa akhwatana wa aslih asatidana ya arhamar rahimin irhamna. La
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم وثبت أقدامهم ووفق عليهم الصبر يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أدخلنا الجنة وأخرجنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا خير الرازقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من المعصم والمغرم يا غني يا حميد اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من الشرك والظلم والنفاق ونعوذ بك من الرياء والسمعة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأدخلنا الجنة يا أرحم الراحمين واجمعنا في زمرة الموحدين وأدخلنا جنتك جنة النعيم جنة الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد